Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puber, Putra Pakuan Belajar bersama saya Nugroho Awal Santoso. Di sini saya akan membahas sebuah aplikasi yang berguna bagi kita untuk membuat video simulasi percakapan ya. Ini bisa kita gunakan untuk kita yang misalkan guru bahasa gitu ya, ingin melakukan demonstrasi tapi tidak ada talent atau kekurangan talent untuk materinya. Ini kita bisa gunakan alternatif ini ya. Dan nanti videonya itu 3D gitu karakternya gitu ya. Oke, sebelum ke aplikasinya, saya mau nampilin dulu contoh dari hasil dari aplikasi tersebut ya. Nanti hasilnya tuh kayak gini. Hi, how are you? I'm fine, thanks. Ya, seperti itu ya. Dan aplikasi yang kita gunakan adalah namanya Plotagon Story. Ya, di sini tulisannya Plotagon, tapi namanya Plotagon Story, nama aslinya, nama lengkapnya. Ya, harusnya berwarna sih, cuma di sini karena tema yang saya gunakan monokrom jadi warna hitam putih. Seperti itu ya. Nah, Plotagon Story ini sebenarnya ada dua versi. Yang kita bahas ini adalah versi smartphone-nya. Tapi ada juga versi PC atau untuk komputer ya. Jadi menggunakan notebook atau PC desktop itu bisa gitu ya, dengan mendownload dan menginstal di komputer terlebih dahulu gitu. Nah, kalau di smartphone ini kita bisa lewat Play Store, kemudian cari atau buka yang namanya Plotagon Story ya. Developernya Plotagon gitu ya, tinggal diinstal. Karena di sini saya sudah menginstal jadi tulisannya open gitu ya. Nah, kalau sudah terinstall baru kita bisa membuat video tersebut. Sekarang kita langsung saja. Caranya kita buka aja aplikasinya Plotagon Story gitu ya. Nah, ini kalau di awal-awal ini loadingnya nanti agak lama. Terus nanti ada kayak perizinan gitu buat mengakses penyimpanan dan media kita gitu ya. Nanti diizinkan aja. Nah, kalau udah tunggu sampai beres loadingnya, mungkin nanti akan memakan waktu cukup lama untuk pertama kali. Tapi kalau enggak ya tadi cepat kayak tadi gitu ya. Nanti langsung diarahkan ke halaman ini. Ini adalah halaman untuk menampilkan project-project yang sudah kita buat, gitu ya. Di sini ada contohnya satu. Gitu. Nah, ini bisa kita hapus, bisa kita rename atau kita duplikat, gitu ya. Di sini saya mau menghapus saja, delete. Seperti itu, tinggal oke. Nah, ya, ini tampilan awal nanti kita seperti ini. Untuk pertama kali, ini kosong dulu. Nah, sekarang untuk membuat sebuah project itu caranya kita tap tombol create video. Lalu di sini ada beberapa tampilan ya. Yang pertama saya dari atas dulu, ini tombol back untuk keluar, ini tombol tombol yang kotak itu ada tanda panah ke atas itu tombol share atau tombol ekspor atau produce ya. Terus ini tampilan previewnya. Ini tombol untuk ngeplay previewnya ya. Ini kalau kita mau upgrade ke versi premium ya, versi bronze-nya. Jadi yang saya gunakan adalah versi gratis. Jadi kalau kita ingin menambahkan banyak fitur di aplikasi atau mengaktifkan ya, bukan menambahkan, mengaktifkan fitur lain yang dibatasi di versi gratis, ini kita bisa aktifkan versi bronze-nya. Di bawahnya ini ada bisa dibilang storyboard ya, storyline. Ini ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Saya jelaskan dulu. Ini untuk menambah scene, ini menambah dialog atau percakapannya. Ini menambahkan aksi-aksi tambahan gitu ya, gerakan-gerakan tambahan. Kemudian misalkan menyenggol lawan bicaranya kayak gitu ya, ini bisa di sini. Ini sound effect. Ini menambahkan musik sama ini menambahkan kayak teks narasi gitu ya. Jadi nanti ada blank terus kita bisa tambahin teks di tengah-tengah video kita. Itu ya. Itu fungsi tombol-tombolnya. Sekarang kita mulai membuat sebuah percakapan. Kita bikin percakapan sederhana aja untuk contoh. Nah, ini kalau kita awal buka, ini sudah otomatis terbuat scene 1 ya, scene baru, scene 1 yang dimana di scene ini kita bisa bikin atau milih letaknya mau di mana nih, setting lokasinya mau di mana gitu ya. Ini kita tap di sini, kemudian kita cari. Kalau versi gratis dia hanya pilihannya ada di sini gitu ya.
Kalau mau download tinggal tap aja yang mana yang mau di-download, tungguin sampai beres baru kita tap lagi. Cuma di sini saya gunakan yang sudah ada yaitu Cafe gitu. Kemudian ini ada no extras, kita pilih mau menggunakan extras atau tidak. Kalau menggunakan extras berarti kayak ada figurannya gitu loh ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau atentif atau tidak atentif ini mau ngerespon kita atau enggak nih. Jadi kalau pakai atentif mungkin ketika nanti kita ngobrol tuh si karakter yang kita buat itu lagi bercakap-cakap, nah dia bisa jadi menoleh ke kita gitu ya, sedikit merespon dialog kita kayak gitu ya, atau gerak gitu ya, gerak-gerak terus gitu ya, itu atentif ya, jadi responsif. Nah di scene ini kita bisa tambahin juga sekaligus aktor yang mau kita gunakan, atau enggak pun enggak masalah, tapi kalau kita mau menggunakan kita tap no aktornya diganti. Nah kalau yang pakai keranjang ini dia yang versi bronze-nya yang berbayar ya. Kalau mau gratis cari aja yang tidak ada gitu, kayak yang ghost ini nih nggak ada, berarti gratis, sama yang di sini ya. Ya ini di sini saya ingin menggunakan Samir sama Scott, berarti tap Samir, tahu dia udah nambah ya, dan kita bisa tentukan di sebelahnya ini mau posisinya di mana, misalkan di pintu. Terus satu lagi aktor satu lagi kita tambahin Scott. Nah Scott ini misalkan lagi di table, lagi di meja, lagi nunggu gitu ya. Nah udah nih. Lalu kita juga bisa mengubah angle kameranya dari sini ya. Kita tap tombol kamera di pojok sini. Nah ini kita bisa pilih. Kalau skipping establishing shoot, ini berarti halaman ini di skip, langsung masuk ke angle dialognya. Tapi kalau kita ingin menampilkan beberapa saat nih si halaman ini, kita bisa pilih mau gerakannya seperti apa. Kalau pilih yang establishing shot itu dia tampilannya seperti ini, diam terus nanti masuk ke dialog. Tapi kalau ada moving ini ya berarti dia bergerak kayak gitu. Misalkan kita moving left, nah terus dari mana kemana nih gitu ya, kameranya ada di mana, mengarah kemana gitu. Misalkan dari pintu ke mesin kasir gitu ya. Kalau di play, nah kayak gitu ya. Nah udah nih, terus kita tambahin dialog. Misalkan dialognya si Samir, kita sederhana aja ya. Hi, how are you gitu ya. Nah kalau udah, kita bisa gunakan scene angle dari scene yang ada, atau kita bisa mengganti angle-nya di sini. Kayak gitu. Misal kita mau ganti nih. Ya, kita tap kemudian kita pilih nih. Mau sambil moving atau enggak gitu ya. Misalkan dari table right misalkan. Nah, kayak gitu. Nanti kalau di play, nah kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau mau nge-preview tinggal tap aja tombol play-nya. Atau misalkan dari table left, terus movingnya moving right gitu kan. Nah kayak gitu ya. Terus si Samir ini kita bisa kasih ekspresinya gitu ya. Ekspresinya misalkan di sini ya. Nah ini misalkan happy. Misalkan happy. Nah kita play. Atau sambil melambaikan tangan, melambaikan tangan, waving. Nah kita cek. Nah ya kayak gitu. Atau dari moving left gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Jadi tergantung dari mana, misalkan dari table right lagi aja kali ya. Nah kita play. Nah udah, terus kita mau tambahin dialog lagi nih. Siapa nih, misalkan Scott. Nah ekspresinya happy deh, ekspresinya happy, atau waving juga sama gitu ya. Ini percakapan yang sederhana sekali ya. Terus angle-nya kita rubah nih. Nah, dari misalkan moving left dari pintu
ke table right misalkan. Nah, ini. Ya, misalkan kayak gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan juga, ini kalau ini tergantung kondisi ya. Ini di beberapa template misalkan kalau lagi sebelah-sebelahan ini aktif, tapi kalau enggak ini enggak aktif. Nanti pilihannya tuh ada kayak mau nyenggol atau mukul-mukul kayak gitu ya. Ini di sini yang kayak gambar petir ini untuk action gitu ya. Nah, kalau nggak ada berarti dia nggak aktif gitu ya. Ini hanya berlaku di beberapa kondisi saja. Nah, kalau udah misalkan kita mau menambah scene lagi, tinggal tap ini. Tap misalkan lanjut ke scene 2, masih di cafe gitu ya. Terus si ini masih pakai extras. Nah, terus ini masih attentive, aktornya masih Sam sama Scott gitu ya, Sam sama Scott. Ini tadi Sam-nya itu berdiri, misalkan kita taruh di table right, kemudian Scott-nya di table left. Nah, jadi ceritanya udah duduk gitu kan. Terus angle kameranya kita rubah jadi backward misalkan dari mesin kasir, ngarah ke table. Nah, kayak gitu. Ini kalau di ya. Oh, ini still ya, saya milihnya still. Oke, misalkan still. Nah, ini udah nih, beres gitu ya. Terus kalau kita mau nambahin aksi, nah ini lihat nih. Dia aktif kan? Nah, misalkan kita mau diaktifin nih. Yang beraksi misalkan si Samir. Terus actionnya handshake gitu ya ke Scott gitu. Nanti kita play. Nah, seperti itu ya. Atau angle-nya diganti. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau udah ini bisa kita kasih sound effect juga. Misalkan suara sirene polisi segala macam gitu. Ini tergantung kebutuhan. Di sini saya nggak mau pakai. Kalau nggak mau pakai ini dihapus. Nah, kemudian musiknya misalkan happy gitu ya. Ya, mungkin di saat saya ngerekam ini nggak kedengeran ya gitu, tapi nanti hasil jadinya ada. Nah, sekarang misalkan di akhir mau ditambahin teks narasi. Oke, di end gitu aja ya. Di end, kemudian nah ini mau rata kiri kanan atau tengah. Kemudian ini mau pakai punya karakternya punya siapa gitu ya. Nah, kan Samir gitu ya untuk suaranya atau silent aja. Nah, kalau udah kita bisa cek dari awal, kita tap dulu di awal, kemudian kita play. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kalau udah, ini kalau ada yang mau dihapus, kalian tinggal tap bagian mananya, kemudian tap titik 3 mau dipindahin atau dihapus. Nah, ini tinggal dipilih aja. Kalau X ini untuk menghapus, kalau memindahkan atas bawah gitu ya. Nah, kalau sudah, kita bisa tap tombol share yang di pojok kanan atas, yang ini. Kemudian kita pilih render video. Nah, di render video kita bisa milih mau menggunakan subtitle atau tidak. Kalau mau subtitle, kita pilihnya export with subtitle. Kalau enggak berarti yang bawahnya. Nah, tunggu proses render sampai selesai baru kita bisa share atau bisa kita simpan di device kita ya, penyimpanan kita gitu. Ya, tunggu proses loadingnya dan tidak disarankan untuk keluar dari aplikasi ya. Jadi tetap stay di aplikasinya. Di sini cepat karena prosesnya durasinya singkat ya. Kita bisa langsung share atau ya ini tinggal dipilih mau di share kemana atau kita simpan ke galeri. Nah, dengan nama video yang kita inginkan. Tes. Kita save, kita down. Nah, sekarang kita keluar, kita cek galerinya. Seharusnya muncul sih, ya. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau gratis nih ada ini ya, ada logonya di pojok kanan atas tuh, ya. Dia muncul logo
protegennya gitu. Hi, Ini how are versi you? gratis. I'm fine, thanks. Ya. Nah, ini untuk contohnya. Nah, bagi kita yang ingin melakukan atau membuat simulasi video, itu bisa menggunakan aplikasi ini. Dan untuk subtitlenya itu gampang banget, sesuai dengan apa yang sudah kita ketik di aplikasinya. Seperti itu. Nah, ini tadi lupa ya kelewat satu. Jadi pada saat kita membuat dialog, kalau tadi kan kita mengetik kalimatnya gitu ya. Nah, selain dengan cara itu, kita juga bisa memasukkan dialog atau membuat dialog dengan cara dubbing gitu ya. Jadi bagi yang bisa impersonate gitu ya, itu bisa dilakukan dengan cara dubbing gitu. Dengan cara men-tap tombol mikrofon yang ada di sebelah icon kamera ya, tombol kamera. Nah itu jadi tinggal di save aja, tinggal di record aja, lalu nanti di save, udah deh gitu ya, tinggal dipakai sesuai dengan impersonate yang kita lakukan, seperti itu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di puber berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.